Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di video pembelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan belajar bersama pada pelajaran tematik untuk siswa kelas 3 sekolah dasar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang keempat dan kelima. Buku teks wajib yang masih kita gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018 milik Kemendikbud di tema yang kedua ditambah dengan buku siswa pendamping. Nah, anak-anak, mari kita masuk kepada pembelajaran kita yang keempat pada hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran 4 ini, Ibu ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk dapat mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima ya selama ini. Memiliki lingkungan yang bersih merupakan hal yang menyenangkan. Lingkungan yang bersih merupakan sumber ketenangan dan kenyamanan. Bayangkan jika kalian belajar di lingkungan yang kotor, tentu suasana belajar akan menjadi tidak nyaman. Oleh sebab itu, kalian harus senantiasa bersyukur jika memiliki lingkungan yang bersih. Cara mensyukurinya adalah dengan selalu menjaga lingkungan agar senantiasa bersih sehingga menimbulkan suasana nyaman. Nah, anak-anak, pada tahap pertama pada pembelajaran keempat ini, mari kita amati keberagaman atau keragaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan pada gambar. Nah, kemudian kita setelah memperhatikan gambar, mari membaca teks yang ada ini secara bersama-sama ya anak-anak. Pada hari Minggu, keluarga Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan rumah dan halaman. Lihatlah, mereka sedang sibuk bekerja. Ayah sedang membersihkan kebun, ibu merawat tanaman bunga. Ahmad sedang menyapu halaman. Si kecil Tia sedang bermain air sambil menyiram bunga. Semua bekerja sama membersihkan halaman dan kebun. Nah, sikap keluarga Ahmad di atas merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Ulang kembali ya. Sikap keluarga Ahmad yang bekerja sama bersama dengan anggota keluarga yang ada di rumah adalah termasuk sikap yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh anggota keluarga Ahmad menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Mereka tidak akan menuntut hak sebelum kewajibannya dipenuhi. Dan anak-anak, Ibu juga berharap kalian memiliki sikap seperti sikap yang dimiliki oleh keluarga Ahmad. Anak-anak, pada pembelajaran yang keempat ini, kita juga belajar melakukan wawancara. Nah, ini adalah kegiatan yang termasuk di dalam kegiatan Ayo Menulis, melakukan wawancara. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Nah, nanti kalian silahkan tuliskan 5 daftar atau 5 kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang ada ini. Nomor 1, kata tanyanya adalah apa? Yang kedua, siapa? Ketiga, mengapa? Keempat, bagaimana? Dan yang kelima, kapan? Nah, kelima kalimat tanya ini kalian buat menjadi kalimat tanya. Kalimat tanya yang nantinya akan ditanyakan Siti
kepada atau ketika mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang bagaimana cara perawatan tanaman. Contohnya nomor 1, apa tanaman yang akan ditanam? Nah, itu salah satu contoh untuk kalimat dengan menggunakan kata tanya apa. Jadi nanti kalian buatlah masing-masing kata tanya ini menjadi kalimat tanya yang nantinya bisa digunakan Siti untuk mewawancarai orang yang ada di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran kelima, kita juga diminta untuk belajar menulis. Ayo menulis. Menulis tugas anggota keluarga. Pada pembelajaran yang lalu, Ibu sudah memberikan penjelasan tentang kewajiban yang harus dilakukan seorang anak baik di rumah, kemudian di sekolah, dan di masyarakat. Pada hari ini, kita di pembelajaran yang kelima juga belajar menulis tugas anggota keluarga. Perhatikan daftar tugas di rumah yang ada berikut ini. Kemudian, sekarang kelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluargamu. Misalnya, memasak makanan. Nah, memasak makanan biasanya adalah merupakan tugas seorang ibu. Maka kalian tulis memasakkan makanan pada kolom ibu. Demikian untuk daftar yang berikutnya ya. Silakan nanti kalian mengelompokkan tugas-tugas yang ada berikut ini berdasarkan peran anggota keluargamu. Kira-kira tugas ini layaknya dilakukan oleh siapa ya? Begitu ya anak-anak. Nah anak-anak, di pembelajaran yang kelima ini kita juga diminta untuk mengamati perkembangan tumbuhan. Coba kita baca penjelasannya pada pembelajaran matematika. Ayo mengamati ini ya. Setiap mengerjakan tugas menyirami tanaman, Ahmad mengamati pertumbuhan tanaman di halaman rumahnya. Tanaman yang sehat adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Seperti tanaman mawar yang seminggu lalu ditanam di halaman rumahnya, kini sudah tumbuh. Bu, lihat, tanaman mawarnya sudah tambah pucuk daunnya, kata Ahmad kepada ibunya ketika sedang menyirami tanaman. Syukurlah, itu artinya tanaman mawarnya tumbuh dengan baik. Itu lihat, tunas barunya juga sudah tumbuh, kata ibu. Iya Bu, minggu yang lalu tunas barunya sepanjang 5 cm. Sekarang sudah 15 cm. Berarti dalam waktu 1 minggu batangnya tumbuh 10 cm. Nah, kalian perhatikan pada garis bilangan yang ada berikut ini. Pada awalnya tumbuhan mawar hanya setinggi 5 cm. Kemudian setelah seminggu kemudian, kini dia sudah tumbuh menjadi 15 cm. Jadi, ibu ulang, awalnya adalah tumbuh tunas barunya sepanjang 5 cm. Sekarang bertumbuh kembali menjadi lebih panjang. Sekarang panjangnya yaitu 15 cm. Artinya dalam waktu 1 minggu batangnya tumbuh setinggi 10 cm. Ya, mudah bukan? Jadi 15 cm dikurang dengan 5 cm karena awalnya adalah 5 cm. Kemudian setelah diukur kembali setelah 1 minggu menjadi 15 cm.
maka batangnya tumbuh sepanjang 10 cm. Ini digunakan garis bilangan di sini ya. Nah, selanjutnya anak-anak, coba kalian mengerjakan ayo mengamati pertumbuhan tumbuhan. Mengerjakan soal-soal berikut dengan menggunakan garis bilangan seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Nah, di sini ada 3 soal. Silahkan nanti kalian kerjakan dengan baik ya anak-anakku. Jadi nanti pada garis bilangan ini kalian tuliskan dulu satuan-satuannya. Karena satuannya di sini adalah sentimeter, maka nanti tulis dulu angka. Dimulai dari angka 0 di sebelah kiri, kemudian berlanjut menjadi 0, 1, 0 di sini, kemudian 1 di sini, 2, 3, dan seterusnya. Seperti garis bilangan yang ada ini tadi ya. Nah, sebelumnya Ibu kasih contoh ini. Nah, di sini ada garis bilangannya nih, garis bilangan ini. Nah, di sini dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nanti pada soal ini pun kalian pada garis bilangannya diberikan satuannya. Nah, di sini ada 3 soal. Nah, demikianlah anak-anak soal yang ingin Ibu berikan kepada kalian untuk juga menambah pengetahuan kalian bagaimana membuat garis bilangan, kemudian melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan dalam mengerjakan soal cerita mengamati perkembangan tumbuhan. Demikianlah anak-anak pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya.